Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para Frasa Podcast. Mungkin kali ini podcast kita akan berbeda dari podcast sebelumnya, karena podcast kita kali ini kita berada di tempat yang terbuka seperti yang teman-teman lihat. Dan kali ini juga kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu berdakwah di media digital. Bagaimana menyebarkan kebaikan di media sosial. Nah, kembali lagi bersama saya Hajriya yang akan menemani teman-teman. Saya tidak sendirian. Saya ditemani dua teman kita, narasumber cantik-cantik kita. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, karena kata pepatah tak kenal maka tak tahu maka tak sayang. Jadi untuk lebih sayang-sayang, kita saling kenalan dulu nih sama dua narasumber kita. Saya dulu berat ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maisyara. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kalau kakak yang jilbab hitam ini? Kalau saya Nurul Jihada Mutmainnah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi panggilannya siapa ini, Kak? Teman-teman bisa memanggil saya Sarah. Ya, Kak Sarah. Kalau kita, Kak? Kalau saya bisa Jihada. Ya, Kak Jihada. Nah, teman-teman para Frasa Podcast, dakwah itu merupakan bagaimana cara kita menyampaikan pesan kebaikan, baik itu untuk seseorang ataupun sekelompok orang. Dengan tujuannya bagaimana ini dipersuasif atau mempengaruhi orang ini bisa ke jalan yang lebih benar atau ke jalan yang positif. Nah, kita ini hidup di era media digital, di era modern. Apalagi kita kan generasi Z yang tidak terlepas dari media sosial. Kalau katanya anak zaman sekarang 24/7 di media sosial. Betul. Nah, dulu kalau orang ceramah itu menyampaikan dakwah dari mimbar ke mimbar, Ya, rumah betul. ke rumah. Itu kayaknya bukan lagi zamannya sekarang. Tetapi bukan berarti ditinggalkan. Masih ada, tapi kita lihat sekarang digital ini, media sosial ini sangat mempengaruhi perkembangan zaman, perkembangan informasi dan lainnya. Nah, saya ingin Kak Sarah dan Kak Jihada ini memberikan pandangannya bagaimana sih dakwah di media sosial itu sendiri. Kita mulai dulu dari Kak Sarah, mungkin silahkan, Kak. Ya baik, terima kasih. Menurut saya dakwah di era digital saat ini lebih efisien di era modern saat ini. Hal ini kita bisa lihat dari perilaku konsumen itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa platform digital itu lebih efektif di era modern saat ini. Yang pertama itu adalah jangkauannya lebih luas dan lebih global, bersifat global. Nah, kita sama-sama tahu bahwa di platform digital seperti mungkin YouTube, TikTok, dan Instagram itu saat ini memiliki miliaran pengguna aktif. Hal inilah yang memungkinkan informasi tentang dakwah itu tersebar lebih luas dan cepat. Termasuk juga mungkin orang-orang yang belum sempat menghadiri atau menjangkau dakwah dengan cara tradisional seperti majelis-majelis seperti itu. Dan platform digital ini seperti mungkin YouTube dan TikTok, Instagram itu digunakan dari berbagai kalangan, berbeda, entah itu berbeda latar belakang, usia dan wilayah. Hal ini yang memungkinkan untuk mencapai audiens yang lebih beragam tentunya. Iya. Saya sangat setuju itu, Kak, mengenai penyebaran informasinya yang sangat luas. Ya, betul. Nah, kita lihat kan sekarang di Palestina ya, Kak. Palestina kan kalau mau dihitung jaraknya ke sini sudah pasti sangat jauh. Ya. Tapi karena adanya media sosial itu bisa kita jangkau bagaimana keadaannya orang di Palestina dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau Kak Jihada sendiri nih, bagaimana pandangannya mengenai dakwah di era digital itu, Kak? Kalau dari saya itu faktor yang saya ketahui itu ada konten dakwah yang variatif. Dan di mana video dakwah yang ada di TikTok ataupun di fitur Instagram itu sangat menarik para penonton ataupun siapapun itu. Karena bagi mereka dapat mengakses ataupun mencari video dakwah yang lebih efektif dibandingkan pesan dakwah yang disampaikan melalui teks saja.
faktor yang selanjutnya saya ketahui itu algoritma, yang dimana algoritma ini sudah canggih karena seseorang ataupun siapapun itu dapat mengakses ataupun mencari video dakwah yang diminati ataupun dibutuhkan. Ya, saya juga setuju dengan KJHD ini Kak Sarah, karena konten dai-dai kita ini sangat variatif. Ada yang lucu kayak Ustadz Abdul Somad, Iya, betul, ada betul. yang lebih dari hati ke hati kayak Ustadz Hanana Taki, ada yang lebih serius seperti Ustadz Adi Hidayat. Nah, itulah baiknya ini dakwah, kita bisa menonton semua dalam satu waktu, Iya, betul. dimanapun dan kapanpun. Nah, Iya. seperti itu teman-teman. Saya juga ini lebih hemat biaya Kak. Iya, betul. Setuju nggak sih Kak kalau dulu itu kalau kita mau nonton dakwah kita nonton di televisi, Iya. itu ini lebih banyak biayanya untuk berdakwah. Nah sekarang mungkin tidak perlu lagi menggunakan kuota yang banyak, hanya perlu 1 giga kuota Iya, untuk betul. menyampaikan pesan dakwah. Apa yang seperti animasi Kak untuk anak kecil, untuk orang remaja supaya videonya lebih podcastnya lebih diminati dan menarik. Nah, Betul. kalau kita berbicara lagi tentang media sosial, adakah tips atau triknya bagaimana ini pesan dakwah bisa tersampaikan atau bisa lebih bagaimana kita men-share-nya Kak seperti itu? Dari Kak Jihada atau Kak Sarah dulu, silahkan Kak. Bisa dari saya. Sebenarnya kita punya banyak sekali cara. Saya punya beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa coba. Yang pertama itu teman-teman bisa mengunggah video dari para pendakwah yang teman-teman sukai. Iya betul. Dan tentu saja teman-teman jangan lupa untuk menyertakan ayat Al-Quran dan juga hadis untuk mendukung kebenaran dari konten yang teman-teman sebarkan. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa mungkin mengunggah seperti kutipan-kutipan atau quotes-quotes yang menginspiratif Ya, untuk saya setuju teman-temannya. sekali itu, Kak. Gitu. Jangan unggah terus yang galau-galau, bisa Betul, saja betul. yang dakwah-dakwah. Ya, betul. Itu kan menjadi hal yang sangat menjadi pengingat untuk hari-hari kita, untuk selalu mengingat kepada pencipta kita Ya, masing-masing. saya setuju sih Kak. Nah kalau Kak Jihada sendiri nih, adakah tips dan triknya Kak mengenai bagaimana seharusnya kita ini sebagai mahasiswa, apalagi nih anak UIN anak UIN yang notabene Islam. Nah, bagaimana? Kalau dari saya ada 2 tips. Ya. Yang pertama itu melakukan live streaming baik di TikTok, YouTube, Instagram ataupun di media sosial lainnya mengenai topik-topik tentang keislaman Ya, dan menjawab pertanyaan dari para audiens tentang pesan dakwah yang disampaikan. Yang kedua, berbagi kisah-kisah inspiratif yang dimana dapat merubah sifat seseorang. Iya, saya juga setuju tuh kalau kisah-kisah inspirasi, karena kalau tidak salah dulu kita itu kalau didongengkan sama orang tua, dibacakan tentang kisah-kisah Nabi kan. Ya, sekarang lebih bagus lagi, bisa dilihat animasinya ya. Betul. Ya, saya sangat lebih setuju juga Iya. dengan apa yang dikatakan Kak Sarah dan Kak Jihada. Nah, mungkin ada pesan-pesan dulu untuk teman-teman bagaimana menyebarkan kebaikan di Kak Jihada dulu, mungkin pesan yang ingin disampaikan, misalnya bagaimana berdakwah. Ayo berdakwah, sampaikanlah mungkin hanya 1 ayat, coba Kak, bisa? Kalau dari saya itu berbuat kebaikan siapapun itu, tidak memandang siapapun dia, dan mungkin itu saja dari saya. Ya, kalau Kak Sarah sendiri ada Sangat nggak? singkat dan jelas. Iya, jelas sekali ya teman-teman. Berbuatlah kebaikan, tidak penting itu siapa orangnya, dimanapun dan kapanpun. Kalau Kak Sarah sendiri? Kalau saya, untuk adanya platform digital saat ini, media sosial itu sudah memberikan kita wadah untuk menyebarkan dakwah. Saya harap mungkin teman-teman bisa memanfaatkan semua yang ada di media sosial untuk menyebarkan, tapi jangan juga sampai hal-hal yang seperti ini mengalahkan dari esensi dakwahnya kita itu sendiri. Teman-teman, kalau dari saya hanya ingin menekankan, sampaikanlah walau 1 ayat.
Walau tidak banyak, tapi satu ayat sangat berguna. Nah itu tadi sedikit pembahasan mengenai dakwah di media digital, menyebarkan kebaikan di media sosial. Saya Hajira dan teman-teman dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyampaikan dengan senang hati. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, Jaya Kasara dan Kajihada. Amin. Semoga ini bisa dinonton dan bisa disebarkan, karena saya rasa ini juga menjadi bagian dari dakwah karena menyampaikan informasi yang positif. Nah teman-teman, cukup sekian dari kami bertiga. Di sini adalah informasi dan inspirasi kalian. Silahkan like, share, dan komen di video kita ini di Parafrasa Podcast. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.